Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Cahayani. Saya dengan nomor NIM 1961224. Yang terhormat kepada Bapak Oktojaya Abrioso SIKOM MM selaku dosen pengajar metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh strategi pemasaran terhadap volume penjualan pada PT Alkodana Mandiri cabang Tanjung Pinang. Baik, untuk bab 1, latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dunia bisnis semakin ketat dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, sehingga membuat dunia usaha dapat lebih mudah memperluas bisnis dan juga memperoleh informasi dengan cepat. Pada dasarnya, perusahaan yang ingin diminati para konsumennya harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumennya saat ini. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Nur Hidayat 2019, pemasaran merupakan suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas, mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha untuk membantu kelangsungan hidupnya. Dengan kemajuan teknologi yang semakin ketat, muncullah pesaing-pesaing yang semakin pesat yang dapat mengakibatkan perusahaan harus mampu mengembangkan ide-ide dan strategi pemasaran yang lebih menarik, dan perusahaan harus mampu mengatasi permasalahan dan tantangan yang timbul agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Walaupun perusahaan PT Alkodana Mandiri ini baru berdiri, tetapi sudah mempunyai visi yang kuat, yaitu menjadi perusahaan pembiayaan terbaik nasional. Maka dari itu, perusahaan PT Alkodana Mandiri ini harus mempunyai strategi pemasaran yang baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Karena banyak sekali persaingan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang sama yang sudah berdiri dari awal. Contohnya itu seperti yang ada di kantor cabang Tanjung Pinang, yaitu seperti PT Sinarmas Multifinance, BFI Multifinance, Wong Finance, Bima Finance, dan yang lainnya. Untuk menghadapi persaingan saat ini, perusahaan PT Alkodana Mandiri cabang Tanjung Pinang harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat seperti promosi, penentuan bunga pinjaman yang kecil, pelayanan terhadap konsumen. Adapun rumusan masalah, yaitu apakah pengaruh strategi pemasaran terhadap volume penjualan pada PT Alkodana Mandiri cabang Tanjung Pinang. Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan PT Alkodana Mandiri cabang Tanjung Pinang guna meningkatkan volume penjualan. Baik, selanjutnya ada di bab 2, tinjauan pustaka. Strategi pemasaran. Menurut Danang Sunyoto dalam Nur Hidayat 2019, strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyalur, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberikan arahan kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dalam waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Indikator strategi pemasaran. Menurut Kotler dalam Amdraya 2021, ada 3 indikator strategi pemasaran yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran. Yang pertama ada daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua ada posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagai kecil dari pasar. Selanjutnya ada situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur, inflasi tinggi. Lalu ada volume penjualan. Menurut swasta dalam Fakhrul Razi 2020 menyatakan bahwa volume penjualan merupakan penjualan bersih dari laporan laba perusahaan bersih
didapatkan dari hasil penjualan seluruh produk selama jangka waktu tertentu. Dan hasil penjualan yang diperoleh dari market share atau pasang pasar yang merupakan penjualan potensial dan dapat terdiri dari kelompok pembelian saham dalam jangka waktu tertentu. Indikator volume penjualan menurut swasta dalam Ambaraya 2021 ada beberapa yang menjadi indikator dalam volume penjualan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya target. Volume penjualan yang diperoleh suatu perusahaan didasarkan pada realisasi hasil penjualan dan target penjualan setiap waktu akan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, ada peningkatan jumlah keuntungan. Setiap perusahaan dalam kegiatan penjualan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan perusahaan, kondisi pasar, dan modal. Untuk kerangka pemikiran, di sini strategi pemasaran sebagai variabel X berpengaruh pada volume penjualan variabel Y, berpengaruh secara parsial. Lalu ada hipotesis. Hipotesis dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Jika dimaknai secara umum, maka hipotetis berarti berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan fakta dari pendapat tersebut, maka suatu hipotetis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini diduga strategi pemasaran variabel X berpengaruh terhadap volume penjualan variabel Y pada PT Alko Dana Mandiri cabang Tanjung Pinang. Lalu selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya, penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data, data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, teknik kuesioner. Populasi ada 1.766 jiwa. Untuk sampel diambil melalui nasabah yang masih aktif dan satu supervisor pada PT Alko Dana Mandiri cabang Tanjung Pinang. Definisi operasional variabel menggunakan skala Likert. Lalu di sini ada teknik pengolahan data, di sini ada editing, coding, tabulating, scoring. Lalu di sini ada teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas produk, ada uji validasi, uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga ada analisis regresi linear sederhana. Yang keempat ada uji hipotetis. Di sini ada uji T dan uji koefisiensi determinasi atau adjusted R-squared. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.